فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ثم اما بعد. Ikhwanatillah wa akhwatatillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Pertemuan yang berikutnya dari kajian kitab Hajrul Muqtadid. Membahas ahli bidah yang dari awal sampai Syekh Abdul menerangkan ini termasuk dalam pembahasan akidah atau manhaj di bawah materi al-wala' wal bara', cinta dan benci. Alhamdulillah pada pertemuan terakhir malam sebelumnya kita selesaikan satu bab yang panjang, penyebutan dari pada sumber Islam yang kedua, yakni sunnah Rasulullah SAW, tentang praktek beliau dalam memboikot pelaku kemaksiatan. Ada 7 kasus penulis bawakan kepada kita berupa hadis yang sisi pendalilannya bahwa ketika pelaku kemaksiatan, ketika mengamalkan maksiat secara terang-terangan pantas untuk dihajar atau diboikot, karena begitu pelaku kebid'ahan lebih pantas untuk mendapatkan perlakuan yang sama yang ingin diboikot. Kita lanjutkan berikutnya, kata beliau sang penulis, semoga Allah merahmatinya. As-Samin yang ke-8. Ini masih pada lanjutan penyebutan dalil berupa hadis. Namun akan datang nanti bahwasanya ini praktik para sahabat dalam poin yang ke-8 ini. Yang ke-8 kata beliau, tawdifus sahabati radhiyallahu anhum faman ba'dahum li hadhihi sunnatin nabawiyah. Praktik para sahabat, semoga Allah meridai mereka semuanya, dan orang yang setelah mereka, praktik tentang apa? Tentang sunnah nabawi ini. Sunnah nabawiyah ini, sunnah dalam memboikot pelaku maksiat. 7 kasus penulis telah bawakan. Alhamdulillah, apa yang boleh inginkan kepada kita memahaminya. Setelah kita memahami, kita praktikkan dalam realisasi keseharian kita. Sebagai bentuk penyempurnaan dalam pembahasan, beliau juga membawakan bahwasanya bukan cuma Rasulullah SAW yang datang berita tentang beliau memboikot pelaku maksiat, bahkan sahabat pun mempraktikkannya. Keterangan beliau, was-sahabatu radhiyallahu anhum faman ba'dahum taqifu atharan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajril mutalabbis bil ma'siyah al-mujahir biha hatta yafi'a. Sahabat, semoga Allah meridai mereka, generasi yang hidup di bawah didikan tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridai mereka, serta yang setelah mereka meniti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memboikot orang yang terjerembab, yang mencampur kemaksiatan secara terang-terangan, yang mengamalkan kemaksiatan dengan catatan ini dia terang-terangan. Hatta yafi'a, sampai dia kembali ke jalan yang benar, kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Sebelum kita lanjut, barakallahu fikum, apa yang ingin beliau jelaskan kepada kita berupa penyebutan sahabat siapa saja,
kemudian pada kasus maksiat apa saja akan kita baca nantinya, namun penting untuk diketahui, dijadikan sebagai tolak ukur. Kita akan sebutkan di sini tentang standarisasi menghajar pelaku kemaksiatan. Tolak ukur menghajar pelaku kemaksiatan. Karena tidak setiap maksiat, barakallahu fikum, boleh untuk dihajar. Maksiat seperti apa? Kita akan sebutkan dawabitnya di sini. Tolak ukur atau standarisasinya. Yang pertama adalah bahwasanya maksiat ini berkaitan dengan hak kepentingan Allah, bukan hak kepentingan pribadi. Hak Allah. Hak Allah artinya ketika agama Allah yang dilanggar. Kalau hak kepentingan pribadi kita yang disepelekan, bukan tempatnya untuk menghajar. Masalah pribadi. Seperti kita minta tolong sama seseorang, kemudian dia tidak mau menolong kita. Khalas, yang tidak memiliki ilmu, hajar. Bukan cuma dia ajak orang lain juga, ayo hajar dia. Alasannya apa? Dia tidak tolong anak. Ternyata masalah pribadi. Yang pertama adalah kepentingan Allah. Agama Allah yang dilanggar. Yang kedua, pada permasalahan yang sepakat ulama di dalamnya, artinya tidak ada perselisihan. Meminum khamar misalnya, sepakat tidak ada perselisihan, misalnya ini adalah haram. Riba, sepakat kaum muslimin ini adalah perkara yang haram. Mencuri, merampok, berzina, sepakat. Karena pada perkara-perkara yang sebenarnya masih terdapat khilaf afham di dalamnya, tidak harus. Mungkin dia punya pendapat, dia memiliki para pendahulu, seorang imam yang berpendapat dan dia gunakan menurut dia itu yang lebih dekat. Kemudian ada pendapat yang lain mungkin tidak sepemahaman dengan dia. Dalam hal ini tidak perlu saling menghajar. Tidak perlu saling menghajar. Jadi yang kedua adalah pada perkara yang sepakat. Tidak ada pendapat lain, tidak ada perselisihan di dalamnya. Jadi kalau ada yang berzina terang-terangan, bangga dengan perzinahan tersebut, dipamerkan, belum bertobat, ada yang menghajar, ada yang tidak, tak pantas di sini untuk berselisih. Pada perkara yang disepakati. Kemudian yang ketiga, maksiat yang dilakukan tersebut dipamerkan secara terang-terangan. Contohnya seperti apa yang telah lalu. Kisah Nabi SAW pada 7 peristiwa pemboikotan beliau dilakukan di luar rumah, ditampakkan ke khalayak ramai. Akan datang juga contoh-contoh dari praktek para sahabat akan syariat yang suci murni ini menghajar juga pada perkara dosa besar. Maksud kami dosa yang terang-terang. Walaupun dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hanya antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bocor rahasia tersebut sampai ke telinga kita. Pada perkara ini tidak harus dihajar. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku terampuni. Sekedar dia masuk dalam lingkaran umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jaminan ampunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan yang melakukan dosa. Hal ini dinasihati. Kalau misalnya dia tidak menerima, bukan hak kita untuk menyebarkan aib dia tersebut, karena dia melakukan aib secara sembunyi-sembunyi. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Kita lanjut yang keempat. Tidak disyariatkan penghajaran, butuh nasihat terlebih dahulu. Tidak disyaratkan. Artinya meskipun belum nasihat, kemudian langsung pada tahapan menghajar, bukan berarti salah.
Apalagi pada perkara-perkara yang memang dia sendiri tahu itu salah. Jelas dalilnya. Jangankan para penuntut ilmu, orang awam pun tahu. Sebagian orang kalau dihajar tentang masalah, maksiat, kenapa engkau enggak tegur lebih duluan? Tidak harus tegur lebih duluan. Engkau sendiri tahu itu adalah maksiat, kenapa lakukan? Kecuali pada perkara yang dia belum tahu hukumnya. Di sini baru di langkah awal adalah nasihat. Diajari, oh ternyata kemarin salah. Maka akan terrujuk. Jadi terulang 2 kali, nasihat lagi yang kedua kali. Tapi pada tahapan yang kedua kali, barulah bisa dihajar. Ya, kita katakan bahwasanya tidak setiap perkara butuh nasihat 1-2. Seandainya pun perkara tersebut terang-terangan. Dan pada perkara yang orang awam kaum muslimin pun tahu bahwasanya itu adalah kesalahan, tidak mesti ada teguran 1, teguran 2. Yang berikutnya adalah yang kelima, tidak boleh menghajar setelah dia pelaku maksiat tersebut bertobat. Tidak, kalau dia sudah bertobat, meninggalkan kemaksiatan yang dia berada padanya, halas, selesai, diangkat yang namanya penghajaran. Kita hentikan penghajaran, dia sudah bertobat. Kalau masih menghajar setelah dia bertobat, kemudian berusaha untuk memperbaiki diri, berarti orang yang menghajar yang salah. Karena maksud dan tujuan menghajar adalah agar orang tersebut terangkat dari kesalahan, meninggalkan dosa dia. Kalau dosa sudah terangkat, artinya dia meninggalkan dosanya tersebut, kemudian masih berlanjut hajar, berarti orang ini hajar dengan hawa nafsu. Mungkin ada masalah pribadi antara dia dengan orang yang dihajar tersebut. Tapi ini ada 5 ketentuan atau standarisasi dalam menghajar. Yang kita nukil dari beberapa referensi tulisan para ulama. Barakallahu fikum. Kemudian dalam bertobat pun terkadang kita tuntut dia untuk bertobat hanya saja pada perkara-perkara yang antara dia dengan Allah tidak harus diumumkan. Perkara tobat yang diumumkan adalah apabila perbuatan dia tersebut menyesatkan orang lain, menggiring orang lain untuk ikut dalam dosa dia. Artinya dia menyesatkan orang lain. Akibat dari menyesatkan orang tersebut, dosa orang yang melakukan kembali kepada dia. Karena kata Nabi SAW, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajruhu man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah wa la yanqusu dzalika min athamihim syai'an." Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan contoh dengan contoh yang baik, kemudian ada orang yang mencontoh, dia mengamalkan amalan kebaikan. Ada orang mencontoh amalan kebaikan tersebut dari dia. Orang mengamalkan tersebut, pahala dia mengalir kepada orang yang pertama kali mencontoh, tanpa mengurangi orang yang mencontoh tersebut amalan pahala mereka. Demikian juga barang siapa yang mencontoh amalan kejelekan dan diikuti oleh orang lain, orang tersebut akan mendapatkan dosa sebanyak apa orang melakukan contoh amalan kejelekan tersebut. Jadi ketika dia bertobat dari satu dosa yang menyesatkan, orang butuh untuk bertobat dan menjelaskan kepada umat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim." Merekalah, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri dan menjelaskan, mereka itulah yang Allah akan memberikan tobat kepada mereka. Menjelaskan. Kalau hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa pribadi antara dia dengan Allah, tidak perlu untuk menjelaskan di khalayak ramai. Kita lanjutkan kata penulis Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala, warada dzalika an jam'in ghafirin minhum. Disinggung tadi di atas bahwasanya ini adalah penyebutan tentang praktek para sahabat merealisasikan sunnah nabawiyah tentang hajar ahlul maksiyah. Warada dzalika, datang hal tersebut, an jam'in ghafirin minhum, jumlah yang banyak dari mereka.
Tidak sedikit. Boleh sebutkan satu persatu. Minhum Umar. Dari Umar bin Al-Khattab akan datang nanti peristiwa. Umar bin Al-Khattab dia memboikot pelaku maksiat. Wa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Wa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Wa Abdullah bin Amr. Wa Abdullah bin Mas'ud. Wa Abdullah bin Mughaffal. 4 berurutan Abdullah semua. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Wa Ubadah bin Samit. Akan datang nanti kisah dia dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Wa Abu Darda. Wa Samur bin Jundub wa syaikhun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhum radhiyallahu anhum. Nah, nama-nama telah disebutkan. Ubadah bin Samit, Abu Darda, Samur bin Jundub dan seseorang orang tua dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Ini sahabat. Beliau susulkan dengan nama-nama tabi'in. Setelah sahabat ada juga tabi'in. Wa Sa'id bin Jubair, wa Ibnu Sirin, wa Umar bin Abdul Aziz, wal Hasan Al-Basri, wa Ahmad bin Hanbal, wa Ziyad bin Hudayr, wa Yazid bin Abi Habib, wa ghairuhum rahimahullahu ta'ala. Nah, ada nama Sa'id bin Jubair, murid dari Ibnu Abbas. Ibnu Sirin, murid dari Abu Hurairah. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah. Histori kekhilafaan dia mirip dengan histori kekhilafaan Umar bin Khattab dalam hal zuhud kepada dunia, tegas kepada pelaku maksiat. Hasan Al-Basri, tabi masyhur. Ahmad bin Hanbal, imam sunnah. Dan seterusnya, nama yang telah disebutkan di atas. Beliau akan sebutkan kepada kita secara terperinci praktek sahabat disusul dengan para tabi'in merealisasikan sunnah Nabi SAW dalam hal memboikot pelaku kebid'ahan. Kita baca sebagian di antaranya, masih ada sedikit waktu. Fa ila dzikri ba'diha mukhtasaran. Pada penyebutan sebagiannya secara ringkas. Ringkas boleh sebutkan. Karena buku ini sebenarnya makalah ringan. Ada berisikan puluhan halaman pada judul materi memboikot ahlul bid'ah. Kalau misalnya untuk menarik panjang keseluruhan pembahasan ditarik, nah bisa jadi lebih daripada ini. Sebagian kecil di antara yang beliau sebutkan tanpa menyebutkan tentang sanadnya. Yang pertama adalah fahajar Umar radhiyallahu anhu Ziyad bin Hudayr. Lamma ra'a alaihi taylasanan wa sharibahu afiyatan id sallama Ziyad falam yarudda alaihi Umar. Nah, id sallama Ziyad falam yarudda alaihi Umar salama hatta khala'at taylasan wa qassa sharibah. Pada peristiwa pertama Umar radhiyallahu anhu menghajar Zaid bin Hudayr. Nama ini disebutkan di atas. Kapan itu? Pada peristiwa apa? Terlihat dari dia mengenakan jenis pakaian namanya toilasan. Pakaian yang dikenakan di kepala semacam imamah, ciri khas orang Yahudi. Jadi bentuknya seperti khimar, dibentangkan, kemudian di bagian bawah sini seperti khimar yang dibentangkan, satu sisi ke belakang, dua sisi lainnya ke depan. Di depannya ada hiasan sebatas wajah, kemudian di bawah leher ada tali. Biasanya dipakai oleh komunitas Yahudi ketika mereka beribadah. Perbedaan dengan imamah, kalau imamah bagian belakang bentuknya segitiga, ujung belakang segitiga, kalau ini datar rata. Penggunaannya terkadang sama dengan imamah. Intinya ini adalah pakaian yang dikenakan di kepala, ciri khas orang Yahudi ketika mereka beribadah. Jadi ini adalah pakaian orang Yahudi. Datang larangan dari Nabi SAW untuk memakainya. Ini pertama. Kemudian yang kedua adalah
dia memanjangkan kumisnya. Pertama, tasyabbuh dengan orang Yahudi dalam mengenakan toilasan. Yang kedua, tasyabbuh dengan Majus, memanjangkan kumis, dan mereka memendekkan jenggot. Kesemuanya adalah dosa besar. Tasyabbuh dosa besar. Syekh Islam menyimpulkan bahwasanya paling minim dari tasyabbuh adalah haram. Tasyabbuh tidak ada yang boleh menyerupai. Tidak ada juga yang makruh, haram. Jadi tasyabbuh antara haram, bid'ah, kafir. Yang berikutnya adalah memanjangkan kumis, juga haram. Intinya perkaranya perkara yang berat, bukan ringan. Bentuk penghajaran Umar bin Khattab adalah ketika Ziyad memberikan salam, Umar tidak menjawab salamnya. Seperti ini. Terkadang hal seperti ini ingin diterapkan bahkan pada sebagian ikhwah. Dia salah, dia dihajar, malah dia balik melakukan perlawanan. Sudah enggak mengaku salah, orang ingin membantu dia kembali kepada kebenaran, malah yang dinasihati dimusuhi. La ilaha illallah. Dunia sudah terbalik. Menunjukkan bahwasanya na'am, dangkalnya pemahaman mereka tentang manhaj salaf. Akhir kisah tersebut, kata penulis, hatta khala'at tailasan wa qahta syariba. Sampai akhirnya Ziyad bin Hudair, pihak yang dihajar, menanggalkan tailasan, pakaian yang dikenakan tadi menyerupai orang Yahudi, dan memendekkan kumisnya. Kalau saudara kita menghajar, artinya kita salah. Seharusnya hal tersebut berterima kasih, bukan malah dimusuhi. Tanda bukti dia cinta kepada kita. Ada sebagian orang kalau dihajar, dia pikir dia dibenci. Ada sisi pembencian, tapi hakikatnya kalau kita telusuri, lubuk hati yang paling dalam ini hakikat kecintaan saudara kita kepada kita ketika dia menegur kesalahan. Bahkan Syekh Albani rahmatullahi alaihi berterima kasih kepada orang menegur kesalahan beliau. Kata Syekh Albani rahmatullahi alaihi, rahimallahu umra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan kepadaku kesalahanku. Ini anggap hadiah. Hadiah tanpa permintaan, kita kasih secara gratis. Nanti dia ada hadiah. Menegur saudara kita, Syekh Albani menganggap hadiah. Diterima dengan lapang dada. Sudah dikasih gratis hadiah, tidak mau menolak hadiahnya, dibuang, kemudian malah kita dimusuhi. La ilaha illallah. Betapa dangkalnya pemahaman kaum muslimin zaman sekarang. Kalau ada sesuatu yang engkau memiliki hujah di dalamnya, munaqashah, diskusi, bukan membenci. Afwan akhi, antum kayaknya salah, keliru. Ana punya dalil seperti ini. Lebih manusiawi. Nah, lebih terlihat persaudaraannya daripada ditolak mentah-mentah nasihat. Bahkan menyinggung lagi, engkau pun punya kesalahan. Aku akan bocorkan kesalahan engkau. Ini bukan jiwa salafi sejati. Dia mau mencampurkan antara kejahilan dan kesalafiahan. Nah, akhir kisah bahwa Ziyad bin Hudair menanggalkan toilasan pakaian yang dengan sebab tersebut Umar menghajar dia, kemudian merapikan kembali kumisnya. Rawahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Imam Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab beliau Hilyah, Hilyatul Auliya. Nah, ini contoh kasus pertama dari Umar bin Khattab tentang penghajaran pelaku kemaksiatan. Perhatikan di sini dengan syarat yang tadi kita sebutkan di depan, ini daripada hak kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, apa hubungannya dengan Umar? Bukan pribadi Umar yang dilanggar, agama Allah yang dilanggar. Kemudian dosanya secara terang-terangan. Tidak ada perselisihan di dalamnya. Perkara-perkara yang disepakati bahwasanya ini adalah terlarang dengan hukum haram. Dan seterusnya di antara syarat-syarat yang tadi kita sebutkan dari sebagian ulama, barakallahu fikum jami'an. Dan sebelum kita tutup, masih fakruh yang pertama. Tambihun. Peringatan. Satu baris dari peringatan.
Kaifa binal yaum wa nahnu natahallalu bil hafawati liman yahliku lihyata wa ya'fi syariba wa tashabba bi libasihi. Bagaimana lagi keadaan kita sekarang ini dan kami menampakkan wajah berseri-seri, tersenyum, ramah tamah, sopan kepada siapa? Orang yang mencukur jenggotnya dan memanjangkan kumisnya serta menyerupai pakaian mereka. Ada di depan kita seseorang entah muslim atau kafir. Dari pakaiannya saya nggak ada tampak pakaian keislaman. Kecuali mungkin kalau dia masuk masjid baru kita bisa bedakan, oh ternyata dia muslim. Nah, dari bentuk luar saja nggak bisa kita bedakan ini muslim atau kafir. Celana bentolong ketat membentuk, lekukan aurat. Terkadang di tangan juga terdapat maksiat, rokok. Tidak ada jubah, tidak ada imamah, tidak ada jenggot, habis, limaks, rapi, dicukur. Entah muslim atau kafir. Nah, dia katakan di sini, orang seperti ini atau bagaimana lagi dengan keadaan kita sekarang? Terkadang kita tersenyum, wajah berseri-seri, ramah tamah dengan orang-orang yang ternyata melakukan maksiat secara terang-terangan. Beliau mengeluh keadaan kita di zaman kita sekarang ini ternyata satu syariat yang murni ini sangat berat untuk diamalkan, yakni menghajar pelaku kemaksiatan. Barakallahu fikum jami'an, ini satu contoh yang telah kita ambil, insyaallah masih ada beberapa contoh yang lainnya yang boleh janjikan sang penulis untuk membawakannya tentang praktik para sahabat dalam menghajar pelaku kebid'ahan, termasuk kami pelaku kemaksiatan. Kita akan ambil lain waktu. Terima kasih banyak atas kehadirannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu taala alam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.